Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, buka hati pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara-saudara, Matius pasal 9 ayat yang ke-9 ya, dan berkata demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, tema kita pada saat ini yaitu ketika Tuhan memanggil dari tempat yang tak terduga. Ya, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini ya, manusia sering memiliki gambaran tertentu tentang bagaimana Tuhan bekerja. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang yang sudah rohani, ya, orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang sudah layak atau sudah memiliki reputasi yang bersih. Ya, dan ya mungkin kita sering membayangkan bahwa panggilan Tuhan itu datang kepada orang-orang yang berada di tempat ibadah, yang sedang berdoa atau sedang melakukan pekerjaan yang dianggap suci. Ya, tetapi kalau kita melihat, saudara, justru firman Tuhan menunjukkan bahwa cara Tuhan bekerja seringkali berbeda dari cara kita manusia berpikir. Ya. Tuhan sering memanggil seseorang dari tempat yang tidak terduga. Ya, dari kondisi mungkin yang tidak diperhitungkan, bahkan dari kehidupan yang dianggap gagal dan tidak layak oleh dunia ini. Dan kalau kita melihat kisah mengenai panggilan Matius, menjadi salah satu contoh yang sangat jelas tentang kebenaran ini. Ketika Yesus berjalan melewati rumah cukai, dikatakan dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Matius. Pada zaman itu, kalau kita melihat, saudara, ya, pemungut cukai bukanlah profesi yang dihormati. Mereka sering dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena mereka bekerja untuk pemerintahan Romawi. Dan banyak di antara mereka itu terkenal karena praktek korupsi, ya, dan pemerasan. Oleh sebab itu, masyarakat Yahudi, ya, mereka memandang bahwa pekerjaan sebagai pemungut cukai atau orang pemungut cukai itu merupakan pekerjaan yang tidak baik, ya, dan disebut mereka sebagai orang yang berdosa, dibenci oleh masyarakat pada waktu itu, ya. Nah, karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun yang menarik di sini adalah Yesus tidak melihat Matius seperti yang dilihat, ya, oleh banyak orang pada saat itu. Ketika masyarakat melihat dosa dan masa lalunya, Yesus melihat potensi yang dapat dipakai bagi kerajaan Allah. Dan ketika orang lain hanya melihat kegagalan, orang lain hanya melihat, ya, latar belakang yang begitu hancur dan lain sebagainya, ya, tetapi Yesus melihat, ya, ada seorang menjadi seorang murid kelak, ya, dan akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan Matius sendiri, dia bisa menulis Injil Matius. Dan oleh karena itu ketika orang-orang menolak Matius, justru Yesus dia mendekati Matius. Orang-orang menganggap bahwa dia adalah orang berdosa, pengkhianat bangsa dan lain sebagainya. Tetapi justru Yesus mendekati orang-orang yang seperti ini. Karena itu panggilan Tuhan seringkali dari tempat yang tidak pernah kita duga. Matius dia sedang tidak berada di sinagog ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Ia tidak sedang belajar Taurat, ya, atau tidak sedang mendengarkan khotbah, ya, atau dia sedang tidak dia tidak sedang berada di dalam bait Allah, ya, tetapi ia duduk di rumah cukai. Artinya menjalankan pekerjaan yang pada waktu itu dibenci oleh orang. Namun justru di tempat itulah Yesus datang dan Yesus menemui dia. Saudara, kebenaran ini memberikan pengharapan bagi banyak orang percaya bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi Tuhan
untuk Tuhan menjangkaunya, untuk Tuhan mengangkatmu, untuk Tuhan memanggil setiap kita. Ya, tidak ada masa lalu yang terlalu buruk, ya, sehingga anugerah Tuhan tidak dapat menjangkaunya. Banyak orang merasa bahwa mereka harus memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum datang kepada Yesus. Ya, tetapi Yesus mengajak setiap kita supaya kita bisa memperbaiki diri kita di dalam Kristus. Kristus datang kepada manusia yang berdosa supaya bisa mengubah setiap orang yang berdosa, ya. Dan Tuhan tidak menunggu Matius menjadi orang benar terlebih dahulu. Tuhan memanggilnya apa adanya, ya. Lalu Tuhan mengubah Matius. Saudara, panggilan Yesus kepada Matius juga sangat sederhana. Hanya dengan 2 kata, ikutlah aku, ya. Tetapi melalui 2 kata ini mengandung satu kuasa yang luar biasa. Panggilan itu bukan sekedar undangan untuk berpindah pekerjaan, tidak. Ya, ini adalah panggilan untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kehidupan yang lama, ya, kita tinggalkan dan kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mengikut Kristus artinya kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepadanya, ya, menjadikan kehidupan kita berkenan kepadanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Dia sebagai Tuhan yang memimpin kehidupan kita dan mengarahkan hidup kita. Yang dahulu menurut keyakinan kita sendiri, yang dahulu ya menurut apa yang kita kehendaki. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, Dia memanggil kita dari keberdosaan kita. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan Dia membawa kita kepada rencananya yang mulia. Kalau kita melihat, saudara, respon Matius juga begitu mengagumkan. Alkitab mencatat bahwa dia segera berdiri dan mengikut Yesus. Saudara, tidak ada catatan bahwa ia meminta waktu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Tidak ada tawar-menawar, tunggu Tuhan saya pulang dulu. Berbagai macam alasan, ya. Ketika dia mendengar suara Tuhan, responnya Alkitab mengatakan dia berdiri dan mengikut Yesus. Dia meninggalkan segala sesuatu, ya, di rumah cuka itu. Saudara, seringkali Tuhan juga berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dia memanggil kita untuk hidup kudus. Dia memanggil kita untuk melayani. Dia memanggil kita untuk mengampuni. Dia memanggil kita untuk Dia mengasihi. Dan supaya kita taat akan kehendak-Nya. Namun tidak jarang, seringkali kita menunda-nunda respon kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkali-kali memanggil kita. Ya, kita menunggu waktu yang lebih baik mungkin. Keadaan yang lebih nyaman atau kondisi yang lebih ideal. Ya mungkin kita punya banyak alasan. Tetapi saudara, Matius mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memanggil kita, respon kita benar adalah kita taat kepadanya tanpa banyak alasan. Ya, istilah taat itu kan tidak ada alasan titik. Ketika Tuhan memanggil kita, jangan begitu banyak alasan, ya, yang menjadikan kita menunda-nunda waktu untuk kita mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Saudara, setelah Matius mengikut Yesus, ia mengadakan perjamuan di rumahnya dan mengundang banyak pemungut cukai serta orang-orang yang berdosa yang lainnya. Dan pemandangan ini, saudara, membuat orang Farisi mereka merasa terganggu. Ya, mereka mempertanyakan mengapa Yesus mau makan bersama-sama dengan para Farisi dan juga bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, nah konteks orang-orang berdosa pada waktu itu adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak taat kepada aturan-aturan agama. Ya, bahkan pemungut cukai juga dikatakan sebagai orang berdosa karena mereka menagih pajak melebihi dari apa yang ada dan juga mereka bekerja kepada orang bangsa Romawi. Nah, dan di dalam budaya Yahudi, makan bersama dengan seseorang merupakan tanda penerimaan dan persekutuan. Dan orang Farisi tidak dapat memahami mengapa seorang guru agama Yesus, ya, mau bergaul dengan orang-orang yang mereka anggap najis. Karena itu orang Farisi mereka tidak bergaul, ya, dengan orang berdosa, tidak bergaul dengan para pemungut cukai. Dan jawaban Yesus sangat sederhana dan penuh dengan makna. Dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Ya, dengan penyataan Yesus ini menjelaskan mengenai misinya di tengah-tengah dunia ini, bahwa dia mencari orang yang berdosa. Ya. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Pernyataan Yesus sekali lagi menyatakan mengenai misi di tengah-tengah dunia ini. Ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ia datang untuk mencari orang yang hilang. Ia datang untuk memulihkan mereka yang rusak oleh dosa. Karena itu perkataan Yesus ini menyingkapkan mengenai bagaimana hati Allah yang penuh dengan kasih karunia bagi setiap orang yang berdosa. Dunia sering saudara menilai manusia berdasarkan kepada masa lalu, menilai manusia berdasarkan kepada status sosial, menilai kita dari kegagalan kita dan dari kesalahan kita. Namun Tuhan, dia melihat atau dia menilai lebih jauh daripada apa yang manusia menilai kita. Tuhan melihat kebutuhan terdalam manusia, itulah keselamatan. Ia melihat hati yang membutuhkan anugerah, yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu saudara, tidak seorang pun boleh berpikir bahwa dirinya terlalu jauh dari Tuhan. Ada orang yang merasa tidak layak karena dosa-dosa masa lalu. Semua kita tidak layak, tidak. Tetapi kalau dalam pemikiran kita hanya itu terus yang mengganggu pikiran kita, saya tidak layak, saya tidak layak. Tetapi kita tidak mau melepaskan semuanya itu dan datang kepada Kristus supaya mengubahkan hidup kita dan dia melayakkan kita. Ada yang merasa gagal dalam kehidupan rohani, ada yang merasa terlalu rusak untuk dipulihkan. Dan hal-hal ini bisa dipakai oleh kuasa iblis untuk menjudge kita, menghakimi kita, mengadili kita. Ya, bahwa kita tidak layak, tetapi ada anugerah Tuhan yang cukup untuk melayakkan kita untuk datang dan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Matius membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa kita manusia. Jika Tuhan dapat mengubah seorang pemungut cukai, ya, menjadi rasul, ya, maka Tuhan juga mampu mengubah siapapun yang datang kepadanya. Karena anugerahnya cukup untuk mengubahkan kita. Selain itu saudara, kisah ini juga mengingatkan gereja agar memiliki hati yang sama seperti Kristus. Ya, sangat mudah bagi orang percaya untuk menjadi seperti orang Farisi. Ya, dalam kehidupan sibuk menilai dan menghakimi orang yang lain berdasarkan kepada penampilannya, berdasarkan kepada masa lalunya. Namun sekali lagi Yesus mengajarkan bahwa belas kasihan lebih penting daripada sikap menghakimi seseorang. Gereja dipanggil menjadi tempat di mana orang berdosa ada di sana. Gereja sebagai tempat di mana orang berdosa menemukan kasih karunia di sana. Gereja dipanggil sebagai tempat di mana orang berdosa datang dan menerima pengampunan dari Tuhan. Dan gereja dipakai oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia ini supaya ada pemulihan di dalam Kristus. Karena itu jangan pernah menghakimi orang yang punya latar belakang atau masa lalu yang hancur, yang rusak dalam pandangan kita. Orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ya, kan itu Yesus berkata, ya, orang bukan mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Dan orang Farisi, Yesus ingin menjelaskan bahwa ya, bukan aku mencari orang yang berdosa, bukan orang yang menganggap diri benar seperti para Farisi. Nah, seringkali Tuhan bekerja melalui cara-cara yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Dia memanggil Musa di padang gurun, dia memanggil Daud, ya, dari kandang domba, dia memanggil Gideon saat ya bersembunyi karena ketakutan. Dia memanggil Petrus, ya, ketika sedang menjala ada di perahu nelayan, dan dia memanggil Matius ketika sedang berada di rumah cukai. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak terbatas untuk memanggil seseorang dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan sanggup untuk memanggil dan menjadikan alatnya di tengah-tengah dunia ini. Ya,
Tuhan sanggup menemukan seseorang di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Dan mungkin hari ini ada orang yang merasa hidupnya biasa-biasa saja. Pekerjaannya mungkin merasa dia tidak istimewa, masa lalunya penuh dengan kegagalan atau kondisi yang jauh dari gambaran yang ideal, gambaran yang baik. Tetapi dari kisah Matius memberikan kabar baik bahwa Tuhan masih memanggil kita di tempat-tempat yang bahkan tidak terduga. Bagi kita mungkin Tuhan tidak bisa menjangkau kita di tempat yang bagi kita itu tempat yang bukan tempat kudus dan lain sebagainya. Tuhan melihat dari apa bukan dari luar tapi dari kedalaman hati kita. Dia melihat melebihi dari manusia yang melihat kita. Hanya di luar saja, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Dia melihat hati kita. Ia melihat masa depan yang telah dirancang oleh Tuhan bagi kita. Kan itu jangan pernah merasa tidak layak. Jangan pernah merasa saya lemah, saya kurang, saya sakit-sakitan. Mana mungkin saya dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Tuhan bisa memakai engkau dengan cara yang menurut Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Karena Ia melihat karya anugerah yang dapat Dia kerjakan dalam kehidupan masing-masing seseorang. Saudara, ada seorang oma umur 90 tahun, 90-an. Kalau mau dipikir, apakah dia bisa masih melayani Tuhan? Secara fisik mungkin dia sudah lemah, mungkin sudah terbaring di tempat tidur. Tapi apakah terbatas Tuhan ingin memakai dia? Tidak. Tuhan memakai dia lewat doa-doanya bagi setiap orang percaya. Tuhan memakai oma yang umur 90-an ini supaya dia bisa mendoakan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam ladang pelayanan. Dan dia melayani Tuhan lewat dedikasinya, doanya yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan ketika Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku, hidupnya diubahkan dan berubah. Saudara, rumah cukai yang dahulu menjadi tempat mencari keuntungan duniawi ditinggalkan oleh Matius demi Kristus. Seorang yang dahulu dipandang rendah oleh masyarakat bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Seorang yang dahulu mungkin dianggap berdosa, tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan memberitakan Injil kepada dunia. Saudara, inilah keajaiban panggilan Tuhan. Tuhan tidak hanya memanggil manusia untuk dia keluar dari dosa, tetapi Tuhan mengundang setiap mereka untuk masuk ke dalam rencananya yang mulia. Dan panggilannya tidak tergantung pada kelayakan manusia, tetapi pada kasih karunia-Nya yang sempurna bagi kita. Tuhan memanggil di tempat yang tak terduga. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memanggil, menangkapmu dan menarikmu untuk engkau bisa dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Dia sedang menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya Allah yang mulia dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa menghalangi karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika seorang merespon akan panggilan Tuhan itu dengan iman dan dengan ketaatan, maka saya percaya Tuhan sanggup mengubah hidupmu yang biasa menjadi luar biasa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Siapapun kita, saudara, jangan menganggap, saya tidak layak, saya berada di tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Tuhan bisa menjangkau dimanapun engkau berada. Dan ketika Tuhan menjangkaumu, Tuhan memanggilmu, bagaimana respon kita, saudara? Taat kepadanya, mengikuti Dia, diubahkan oleh Tuhan dan dipanggil olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terkadang Tuhan memanggil kami di tempat yang tidak terduga, yang bagi orang lain atau bagi kami sendiri itu merupakan hal yang mustahil karena ketidaklayakan kami. Tetapi Tuhan, karena anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, kami dilayakan oleh Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjangkau kami, memanggil kami untuk menjadi alat-Mu, karena mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami untuk taat terhadap panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.